ball from Yaakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Flags are flying high tonight. Cerita jelang Indonesia versus Bahrain akan jadi menarik karena Indonesia akan datang ke Bahrain dengan misi besar mendapatkan 3 poin demi lolos Piala Dunia. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan soal laga yang akan datang, ada satu cerita menarik yang nggak bisa dilupakan, yaitu cerita tentang pertemuan terakhir antara Indonesia dan Bahrain yang berakhir dengan hasil yang memalukan. Di tahun 2012, Indonesia dibantai 10-0 oleh Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Bahkan FIFA sampai harus turun tangan dan melakukan investigasi untuk menyelidiki apakah ada pengaturan skor di balik hasil yang sangat tidak wajar ini. Tapi yang lebih penting sekarang, kenapa Bahrain nggak bisa lagi meremehkan Indonesia seperti dulu? Dan pada video kali ini kami akan mengulas semuanya. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Pada 29 Februari 2012, Timnas Indonesia menjalani laga terakhir Grup E di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Pertandingan itu digelar di kandang Bahrain. Dan siapa sangka bakal menjadi laga yang begitu memalukan untuk sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia harus pulang dengan kekalahan 10-0 dari Bahrain. Sebuah hasil yang bikin banyak pihak curiga, bahkan FIFA sampai turun tangan untuk investigasi. Skor yang tak wajar itu bikin dunia sepak bola gempar. Bahrain butuh kemenangan besar untuk tetap punya peluang lolos, dan tiba-tiba mereka menang dengan selisih 9 gol lebih. Media Yordania dan BBC Arab melaporkan bahwa FIFA langsung memulai penyelidikan karena hasil ini dianggap terlalu janggal. Kisah di lapangan pun sebenarnya penuh drama. Syamsi Dar, kiper utama Indonesia, harus keluar dari lapangan di menit ketiga setelah mendapatkan kartu merah langsung karena menjadi pemain pertahanan terakhir yang melanggar pemain Bahrain. Ketika itu, baru beberapa menit pertandingan berjalan dan Indonesia sudah harus bermain dengan 10 orang. Sejak saat itu, permainan Garuda benar-benar runtuh. Kiper pengganti, Andi Muhammad Guntur, masuk dan harus menghadapi gempuran yang tiada henti dari Bahrain. Dengan kondisi mental yang terpuruk, dengan kondisi 0 poin di juru kunci grup dan tidak ada harapan lolos, 1 demi 1 gol masuk ke gawang. Sampai akhirnya skor menunjukkan 10-0 untuk Bahrain. Indonesia benar-benar nggak berdaya di lapangan dan publik mulai bertanya-tanya, apakah hasil ini normal? FIFA akhirnya merilis pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki hasil pertandingan ini. Bukan hanya karena selisih gol yang terlalu besar, tapi juga karena Bahrain memang sangat butuh kemenangan besar untuk menjaga peluang lolos. Meskipun pada akhirnya nggak ditemukan bukti pengaturan skor, kekalahan 10-0 ini tetap jadi aib besar buat Indonesia. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all. Kondisi sepak bola Indonesia saat itu memang lagi kacau. Dualisme liga yang terjadi di dalam negeri bikin Aji Santoso, pelatih timnas kala itu, harus menurunkan pemain lapis kedua. Pemain-pemain kunci yang biasa mengisi skuad timnas seperti Firman Utina, Boaz Salosa, hingga Christian Gonzalez nggak bisa diturunkan. Dengan skuad seadanya, Indonesia terpaksa melawan Bahrain yang saat itu juga dalam kondisi prima. Jadi nggak heran kalau hasilnya begitu buruk. Jika kita berkaca pada pertemuan terakhir, Bahrain mungkin punya alasan untuk meremehkan timnas Indonesia, apalagi dengan kemenangan telak 10-0 yang mereka raih pada tahun 2012. Saat itu Indonesia memang dalam kondisi yang jauh dari optimal, dengan banyak masalah di dalam negeri yang mempengaruhi performa tim di lapangan. Namun situasinya kini sudah berubah drastis. Menariknya, di awal bulan Oktober ini, Bahrain nggak akan lagi berani menganggap enteng timnas Garuda. Kekuatan timnas berbeda jauh. Sekarang tahun 2024, cerita udah beda jauh.
Timnas Indonesia udah berubah total. Di bawah kepemimpinan PSSI Pak Erick Thohir dan kepelatihan Timnas Shin Tae-yong, Timnas kita tampil dengan kekuatan baru yang jauh lebih solid. Perubahan paling mencolok adalah kehadiran pemain-pemain keturunan yang membawa level permainan Indonesia naik ke standar internasional. Sebagian besar pemain kita adalah pemain-pemain berkualitas yang merumput di Eropa, membawa pengalaman, teknik, dan mentalitas yang siap buat bersaing di level tertinggi. Ini jelas jadi modal besar buat Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Bahrain baru aja dipermalukan Jepang. Sementara itu, Bahrain juga baru aja mengalami kekalahan memalukan di kandang sendiri. Mereka baru dikalahkan Jepang dengan skor 5-0. Kekalahan ini menunjukkan bahwa pertahanan Bahrain gak bagus-bagus amat dan masih punya banyak celah untuk bisa dieksploitasi. Sebelumnya, walaupun Bahrain menang atas Australia dengan own goal, jika dilihat dari seluruh permainan Bahrain tidak jauh lebih baik dengan Indonesia saat menghadapi Australia. Banyak drama yang dilakukan pemain-pemain Bahrain, sedikit-sedikit jatuh dan mengulur waktu. Dari statistik pun kalian bisa bandingkan sendiri ya. Dari shoot, ball position, hingga pas dan akurasi. Walaupun begitu, kita juga tetap harus waspada. Pemain Bahrain yang sudah menua. Selain itu, skuad Timnas Bahrain saat ini dapat dianggap cukup berpengalaman. Banyak pemain senior yang masih menjadi andalan dalam tim mereka. Contohnya adalah trio Mahdi Al-Bujabar, Qomail Al-Ashwat, dan Abdul Wahab Al-Malut yang sudah berumur lebih dari 30 tahun dan hingga saat ini tetap memegang peran penting dalam tim. Berdasarkan data dari Transfermarkt, skuad Bahrain memiliki rata-rata umur 28 tahun. Sedangkan Indonesia cenderung lebih muda dengan rata-rata 23 tahun. Menurut Hamka Hamzah, mantan pemain Timnas Indonesia, saat di podcastnya bersama Arya Sinulinga, pemain berusia 40 tahun tersebut mengungkapkan bahwa salah satu andalan tim lawan itu adalah kecepatan. Kalau di Bahrain sih, Bahrain tuh Timur Tengah khususnya, Timur Tengah di beda dengan Iran Pak ya. Timur Tengah itu saya hitung dengan Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman. Itu hampir sama, tapi mengandalkan juga speed, kecepatan. Kalau Arab masih menggunakan taktik dia bermain. Kalau Bahrain ini agak beda juga. Dia yang mengandalkan kecepatan terus crossing karena tinggi-tinggi juga Pak Bahrain. Namun dengan usia yang makin bertambah, menurut kami kecepatan mereka nggak lagi jadi ancaman terlalu besar buat Indonesia. Untuk crossing pun, kita memiliki pemain belakang cukup tinggi seperti Jay, Rido, dan nanti Mace. Pemain-pemain Indonesia yang lebih muda dan cepat bisa memanfaatkan kelemahan ini dengan serangan balik yang efektif. Ya, dengan disiplin pertahanan dan serangan balik yang cepat, Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin di laga ini. Bahrain mungkin kuat secara fisik, tapi Indonesia punya kecepatan dan strategi yang bisa jadi pembeda. Pertemuan Indonesia dan Bahrain di bulan Oktober nanti bakal jadi momen penting buat kedua tim. Bagi Indonesia ini adalah kesempatan buat membalas kekalahan memalukan 10-0 yang terjadi di masa lalu. Bukan cuma soal balas dendam, tapi juga soal pembuktian bahwa timnas Indonesia sekarang udah berubah. Jadi tim yang lebih kuat, lebih solid, dan siap bersaing di level tertinggi. Sekarang, setelah tahu kekuatan timnas saat ini, apakah mungkin Bahrain tetap ngeremehin kita? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.